Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi Masya Allah saya di belakang menyimak materi dari Ustadz Supendi. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Tinggal bagaimana hati kita, atau kita membuka hati-hati kita, bahwa semua sentilan dari beliau itu, sentilan dan juga motivasi, itu benar adanya. Dan ana lebih tua daripada antum, sudah mengalami, lebih dulu mengalami fase seperti antum gitu ya, fase muda, kemudian nanti fase pengantin baru ya, ada teman hidup di rumahnya yang kadang memotivasi, kadang juga melemahkan ya, kadang jadi teman mensupport, kadang juga jadi musuh. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran seperti itu ya, yang artinya akan ada lika-liku yang berbeda ketika antum sudah berkeluarga. Tapi nggak usah takut Ali ya, nggak usah takut berkeluarga, semangat. Kalau udah ada niat, segera percepat, insya Allah lebih baik. Akan ada lika-liku yang berbeda ya. Kalau antum sewaktu masih single kemana-mana bebas gitu ya, bahkan nginep di rumah teman juga bebas. Setelah berkeluarga akan berbeda, nggak bisa seperti itu. Walaupun antum pengen gitu ya, punya quality time dengan teman-teman gitu ya, mungkin temu kangen dengan teman-teman seasrama, sekelas waktu kuliah sebelumnya gitu kan. Setelah punya pendamping hidup di rumah nggak bisa seperti itu, dan harus banyak mengorbankan banyak rasa gitu ya. Nah, itu tadi disampaikan oleh Ustadz Supendi. Akan ada ujian, akan ada support insya Allah. Di balik itu pun ada support tentunya kan begitu ya. Namun memang yang diperintahkan, yang secara umum ketika antum dalam kebaikan, kan sekarang antum dalam kebaikan, bahkan mulai antum masuk di program PBH ya, semuanya programnya ya. Kalau dulu sebelum PBH itu ada PPDN ya, sekarang tentunya nggak ada di sini, sebab ini angkatan tahun ini dan tahun kemarin ya. Berapa tahun Ustaz Nurdin ini angkatan? Yang akan diwisuda tahun ini kan? 2 angkatan ya. Memang secara umum ketika antum dalam kebaikan, mulai dari belajar di Mahat, walaupun sebelumnya ada juga yang sudah belajar di pondok masing-masingnya di level SMP ataupun SMA, bahkan dari SD begitu kan. Ada juga yang dari umum gitu ya, kemudian mulai mondok. Di pondok itu segala kegiatannya itu Masya Allah, semuanya itu wujudnya insya Allah pasti ibadah ya, minimal mubah dan bahkan bisa bernilai ibadah. Kalaupun antum main futsal di pondok, kalau antum niatkan supaya badan antum sehat, bugar, bisa tetap belajar, bisa tetap ibadah, itu berarti bagian dari ibadah juga main futsal antum, karena tujuan untuk kebaikan tadi. Maka semuanya di pondok itu kebaikan. Nah, apalagi antum sekarang sudah menjadi ustadz ya, tetap saja musyrif itu adalah ustadznya anak-anak, betul nggak? Musyrif itu ustadznya siswa ya, entah itu musak, musyrif sakan, kemudian musyrif lapangan gitu kan, semuanya itu adalah ustadz ya, sebab antum membina mereka walaupun nggak formal di dalam kelas, sebagaimana ustadz-ustadz yang khusus yang menyampaikan materi stadium general gitu kan, atau ustadz guru khusus, antum tetap membina mereka ya. Bahkan di zaman dahulu mungkin tarbiyah itu nggak harus di kelas ya, terkadang tarbiyah yang kondisional itu lebih mengena gitu. Misalkan antum mendapatin seorang siswa yang sedang galau ya, kan nggak mungkin nanti pas galaunya sekarang, besok di kelas ya saya sampaikan bagaimana supaya tidak galau. Saat itu antum tarbiyah ya, antum sampaikan motivasi, antum sampaikan dalil-dalil, antum sampaikan kalamullah Al-Quran, antum sampaikan hadis Nabi kepada siswa antum yang sedang galau itu, sehingga dia termotivasi. Yang tadinya galau, pengennya pulang mulu, nggak betah di pesantren, kemudian dia jadi betah. Gara-gara siapa? Ya badalnya ta'ala, karena tarbiyah dari antum, sehingga dia semangat, kemudian terus belajar, bahkan sampai jadi orang hebat. Siapa yang berperan di situ? Apakah hanya guru yang ada di kelas itu saja? Bukan. Ya, ternyata justru itu dari antum.
terkadang musab ataupun muslab itu mungkin lebih dekat dengan person siswa-siswa daripada guru khusus, ya betul nggak? Kalau guru mungkin kalau misalkan guru ke sekolah masuk, kemudian anak-anak duduk di kursi masing-masing, di meja kursi, ya atau di bangku sekolahnya di kelas, kemudian guru menyampaikan, setelah itu beres pulang atau keluar dari kelas, udah. Sedangkan musyrif itu mungkin setiap saat bersama mereka, dan ini kedekatannya boleh jadi lebih melekat dan lebih didengar daripada guru yang ada di sekolah. Artinya antum itu adalah guru mereka, antum adalah ustadz mereka, ya. Dan di situ potensi kebaikan pahala sebagaimana ustadz yang mengajarkan ilmu itu sama, ya. Makanya jangan kemudian antum merasa oh saya, dan semua itu adalah tahapan. Seperti kita mau naik ke level yang lebih tinggi, ya, tidak mungkin naik kecuali harus melalui tahapan itu, betul nggak? Ya kecuali antum spesial gitu ya, kecuali antum spesial, antum belajar di mahat misalkan, oh antum jadi orang yang spesial, jadi mahasiswa yang spesial, ya, hafid Quran 30 juz, bahkan hafid hadis sekian ribu hadis misalkan, ya, bahasa Arabnya ngelotok gitu kan. Kemudian pemahaman, penguasaan disiplin ilmu, segala macam ilmu dari mulai fikih, akidah dan lain-lain itu hebat, ya mungkin antum langsung jadi, bukan jadi ustaz, maksudnya jadi syekh gitu kan. Jadi begitu. Tapi di sini tahapan dan gak ada yang sia-sia dalam tahapan itu, ya antum tapaki anak-anak tangga itu sampai antum naik ke level yang lebih tinggi atau bahkan yang tertinggi, ya. Semuanya kalau pakai niat dan usaha yang maksimal, insya Allah pasti bisa. Ya, artinya di antara antum jangan ada yang pesimis dengan keadaan sekarang. Misalkan antum merasa oh saya hanya musyrif, enggak, antum ustad. Ya, antum ustad. Bahkan kalau antum melamar anak bapak si fulan, itu insya Allah diterima lamarannya. Percaya nggak? Percaya nggak, Maulana? Udah siap-siap, Maulana? Iya. Dan justru banyak yang cari. Karena anak kan pernah jadi pernah jadi mudir MHI di zaman dulu, gitu ya. Kadang ada saja ustadz cariin buat anak saya, gitu. Cariin mahasiswa PDN. Kan kita sering promosiin, bukan promosi untuk jadi cari jodoh, tapi promosiin program PPDN. Kan otomatis nampang tuh foto-foto antum PPDN zaman dulu. Ya, sekarang PBH kan nampang foto-foto antum. Tanya coba ke Ustadz Denny, pasti Ustadz Denny banyak, atau Ustadz Soirul, Ustadz Denny lah katakan yang sering, ya, kemungkinan banyak yang nanyain Ustadz, ya, cariin buat anak saya misalkan, gitu ya. Siapa lagi kalau bukan antum, kan? Ya, karena memang kalau anak muda yang berada di sini, insya Allah dia boleh dipastikan dalam tanda kutip dia adalah orang yang spesial, ya, dari kesolehannya, dari ilmunya, akhlak, adabnya pasti insya Allah, gitu kan, insya Allah. Ya, walaupun terkadang jatuh pada dosa itu biasa, manusiawi. Ya kata si itu, wajar, manusia bukan nabi, gambar gitu. Iya, wajar manusia ada dosa. Tapi secara umum antum lebih baik daripada anak-anak muda yang ada di luar sana. Gitu ya. Buktinya apa? Buktinya nanti malam antum nggak akan tahun baruan. Ya nggak, betul nggak? Apa udah siap-siap? Iya, ternyata kita sekarang tanggal 31 ya. Nanti malam pergantian tahun. Ya, antum luar biasa. Ya. Jadi kita diberitakan untuk istiqomah ketika kita berada dalam kebaikan. Ya, dalilnya antum semua lebih ustadz daripada ana lebih tahu karena antum berkecimpung dalam hal ini. Ya, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastaqim kama umirta." Ya, wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Perhatikan. Dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengikuti apa? Hawa nafsu. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jadi Al-Quran ini seolah-olah mengatakan kalau yang tidak istiqomah, yang tidak
istiqomah di jalan Allah, di jalan kebaikan, itu pasti mereka mengikuti hawa nafsu. Orang yang nggak istiqomah pasti kebanyakan karena mengikuti hawa nafsunya. Ya sudah benar-benar di jalur dakwah, di jalur tarbiyah, yang tadi sama Ustaz Supendi disampaikan bahwa ini adalah nikmat yang paling agung. Ya, ini jalannya para nabi, anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul, para ulama, jalannya para mujahid, gitu kan? Sudah jelas-jelas jalan yang terbaik, gitu kan? Kok kita nggak istiqomah? Ini berarti mengikuti hawa nafsu. Ya, kok kita kemudian memilih jalan-jalan yang lain, yang bukan jalan dakwah, yang bukan jalan tarbiyah, yang nggak di pesantren, yang nggak di sekolah tahfidz Quran. Adanya di mana? Misalkan adanya di perusahaan, adanya di lapangan-lapangan kerja. Walaupun ini nilainya bukan negatif, tapi tetap tidak lebih baik daripada yang ada di sini. Ketika nggak istiqomah, berarti dia ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Ya tadi mungkin hawa nafsu pengen dapat cuan yang lebih besar. Ya, hawa nafsu mungkin pengen menikahi si fulan. Ya, yang mungkin tuntutannya lebih banyak, gitu kan? Tuntutan apa? Tuntutan hidup, skincare, kemudian baju, kemudian tempat tinggal yang istimewa dan lain sebagainya. Kok antum milih itu? Ya ini berarti mengikuti hawa nafsu. Kalau nggak mengikuti hawa nafsu, kalau mengikuti petunjuk Allah pasti berada di jalur yang benar, gitu kan? Nggak apa-apalah saya nggak dapat fulanah, secantik apapun, tapi saya tetap istiqomah di jalan ini. Itu kan asik gitu ya, betul nggak? Siap nggak gitu? Lepaskan fulanah tetap di sini. Siap nggak? Jadi kalau ada fulanah nuntut yang seperti itu, jangan, gitu ya. Ya terlepas nanti apakah antum punya Ustaz, Anda punya choice yang sama ada berarti, tapi anak nggak bisa di sini, tapi tetap anak dakwah. Oke. Ya. Tapi harus dibuktikan benar gitu. Kita sayangkan sekali kalau antum misalkan geser dari sini pengen di tempat lain, alasan antum, tapi ternyata enggak, itu sayang banget gitu. Sayang banget terus terang. Ya kalau antum memang benar-benar ada tugas atau ada amanah yang antum dulu sudah janjikan, nggak ada masalah, kita juga nggak akan paksa antum, gitu kan. Bahkan sebenarnya tadi bilang sekarang memang harus jujur-jujuran supaya apa? Ya supaya kita bisa prepare ya Ustaz ya untuk SDM sebagai pengganti antum. Walaupun kita berharap yang ada itu karena kita cinta sama antum semuanya, antum tetap di sini gitu. Terus semuanya saling ridho gitu kan. Seperti tadi antum nggak pernah di sini disiksa gitu. Kecuali kemarin Bintara diadab sama Ustaz Mul gitu. Bintara. Ada yang nggak ikut? Kalau nggak ikut nggak bakal ketawa. Ya, gitu ya. Nah kemudian kalau masalah istiqomah, insya Allah semua antum sudah paham. Ya sebagaimana istiqomah itu ada janji yang luar biasa dari Allah. Malaikat turun kepada orang yang istiqomah itu, ya mengatakan janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati. Ya kemudian di akhirat nanti dijanjikan surga. Gitu kan? Ini berarti kalau ketika orang yang istiqomah diberikan balasan, janji dari Allah berupa kenikmatan atau kebaikan, bahkan surga, ini artinya istiqomah itu diperintahkan. Kan begitu, diperintahkan kita untuk istiqomah gitu. Ya. Nah, kemudian sebaliknya, orang yang enggak istiqomah itu dicela. Jadi antum jangan kalau misalkan ada orang yang mencela-mencela, tahu enggak mencela-mencela? Mencela itu bahasa Jawa mungkin ya, atau sama mungkin bahasa Indonesia juga. Mencela itu ya kadang-kadang jadi sini, kadang-kadang di sana, atau kadang-kadang ngomong A, kadang-kadang ngomong B, pendapat A, pendapat B, gitu kan, atau bahkan A B C D gitu, banyak. Enggak istiqomah gitu. Ya, enggak istiqomah atau tadi enggak qanaah istilahnya Ustaz Supendi tadi bilang. Ini dicela di dalam Islam. Ya, benar-benar dicela. Ya, makanya kita terus berusaha gitu kan untuk tetap istiqomah. Seperti dalam gambaran ya, insya Allah antum juga hafal surat An-Nahl 92 yang Allah umpamakan orang yang gak istiqomah itu ya, mangga seperti seorang wanita yang memintal benang, setelah dipintal tak jadi kain gitu kan, selembaran kain, kemudian udah bagus jadi kain, bahkan jadi baju katakanlah, jadi pakaian, jadi selendang, jadi
macam-macam bentuknya, diurai kembali benang itu. Ya, surat An-Nahl 92. Ya, Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan. Biasanya kalau yang mintal-mintal kain perempuan ya, walaupun sekarang banyak pabrik pakai mesin. Gitu kan? Zaman dulu kebanyakan karena itu kerjaan santai di rumah sambil narik-narik benang atau bentuk benang sampai jadi kain. Janganlah seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benangnya setelah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Antum, bahkan tadi ana sampaikan dari SD sama orang tua antum di tarbiyah, sekolah di SDIT, kemudian SMP-nya pun dipondokin, SMA-nya pun begitu, ya. Atau katakanlah yang mulai dari PBH sampai sekarang sudah aktif di tarbiyah di program tarbiyah di pondok-pondok, di STQ gitu ya. Sudah segitu bagus antum pintal kondisi antum, keadaan antum, ya, keimanan antum, kesolehan antum, kemudian tiba-tiba antum mengurai kembali. Ya, itu dicela di dalam Islam. Ya, perumpamannya seperti itu. Ini kan berarti kan nggak normal kalau ada wanita, perempuan atau siapapun yang sudah bikin kain bagus-bagus kok diurai kembali menjadi berantakan kembali. Ya, maka ini adalah celaan dari Allah untuk orang-orang yang tidak istiqomah. Ingat satu hadis ya tentang teguran Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abdullah, ada yang mengatakan Abdullah bin Amr. Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail wa taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Ya, sengaja enggak disebutkan namanya, padahal Rasulullah tahu ini untuk menjaga perasaan orang. Jangan kamu seperti fulan. Dahulu fulan itu rajin menunaikan salat malam. Ya, wa taraka qiyamal lail. Kemudian fulan itu meninggalkan salat malamnya. Ya, ini dicela oleh Rasulullah SAW. Ini masalah-masalah yang sunnah, gitu kan? Salat malam itu kan sunnah. Tapi begitu yang dulunya rajin salat malam kemudian ditinggalkan, nggak istiqomah, maka ini jangan seperti itu. Nah, apalagi masalah yang wajib. Kita semua sepakat, para ulama mengatakan bahwa hukum dakwah, tarbiyah dakwah Islamiyah itu hukumnya wajib. Ya, wajib, apalagi di kondisi zaman sekarang. Zaman dahulu saja, saya lupa Ibnu Bas kalau nggak salah mengatakan bahwa ketika ini realitanya ya, kondisi antum sekarang dan sekarang itu lebih dahsyat, lebih berat daripada zaman dahulu. Dikatakan ketika jumlah dai sedikit, kemudian kerusakan itu sangat banyak di mana-mana, dan kebodohan tentang agama itu menyebar luas, ya, jumlah dai nggak berimbang dengan kerusakan, dengan kebodohan tentang agama di kondisi umat. Dan itu realitas sekarang begitu. Maka kata beliau, takunu dakwah fardhu ain ala kulli wahidin bihasbi taqati. Dakwah itu menjadi wajib ain atas setiap individu muslim sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jadi dakwah itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ya, ketika dai itu sedikit dan Anda melihat dai itu berapa orang sih? Gitu ya, yang berdakwah dibandingkan dengan orang yang membuat kerusakan atau orang yang sedang lalai dalam kemaksiatan. Itu enggak imbang gitu. Kemudian berapa banyak orang yang jahil tentang agama. Enggak imbang, maka dakwah itu menjadi wajib hukumnya. Ya, wajib atas setiap individu. Yang tadinya mungkin wajibnya adalah kifayah. Gitu kan? Maka menjadi wajib ain. Itu disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kalau tidak salah ya, Anda lupa. Begitu kondisinya, memang begitu realitanya. Jadi dakwah itu asalnya bukan sunnah tapi fardu kifayah. Mungkin kalau ada yang sudah berdakwah, tapi harus diingat kifayah itu kan maksudnya kalau mencukupi. Ya, seperti pengurusan jenazah itu fardunya apa? Kifayah. Cukup sama misalkan 3 orang, 5 orang sampai selesai dikuburkan, itu berarti sudah cukup. Ya, dakwah pun kifayah asalnya.
Tapi kifayah itu kan maksudnya kalau mencukupi. Sudah cukupkah orang yang berdakwah? Ternyata enggak cukup. Masih banyak yang belum tersentuh. Bahkan di dunia pendidikan kita di Indonesia itu, contohnya gitu ya, itu pendidikan sangat membutuhkan dakwah. Sangat butuh pendidikan yang islami. Seperti kita yang sedang kita jalankan di sekarang ini. Ya, maka kalau antum nggak istiqomah di dakwah ini, di dakwah di jalan tarbiyah ini, berarti ini dicela di dalam Islam. Ya, berbeda kalau antum punya pilihan lain, misalkan Ustaz, ana punya amanah orang tua, ana punya pesantren Ustaz. Saya sebenarnya masih betah di Al-Huda misalkan ya, masih betah di PTT. Tapi qadarullah ya gimana lagi Ustaz, ana orang abi ana butuh ana. Mangga silahkan, itu masya Allah kita dukung. Tapi kalau antum pergi hanya untuk mencari dunia atau mencari wanita, itu yang sangat disayangkan oleh kita. Sangat disayangkan dan antum pasti akan menyesal. Pasti, ini dipastikan. Kalau antum nggak kembali, pasti menyesal. Demi Allah, wallahi pasti. Kenapa pasti? Kalau nggak menyesal di dunia, di akhirat pasti menyesal. Ya, sebab usia antum, waktu-waktu antum habis bukan di jalan dakwah, jalan tarbiyah. Itu pasti penyesalan di akhirat. Sebab orang yang berbuat baik di akhirat pun menyesal. Ya, menyesalnya apa? Menyesalnya kenapa nggak lebih banyak lagi berbuat baiknya. Yang sedekah 100.000 menyesal kenapa nggak 1 juta, kenapa nggak 2 juta, gitu ya. Apalagi duitnya ada, kan begitu. Ya, antum walaupun misalkan memilih masalah pekerjaan dan lain sebagainya, ya tidak buruk, tapi antum akan menyesal. Ya, kenapa nggak tetap istiqomah? Karena yang dinilai di akhirat nanti adalah amal antum. Ya, bukan duit antum, bukan prestis antum, gitu kan, bukan jabatan antum. Antum boleh jadi mungkin setelah antum keluar dari sini antum milih di jalur misalkan politik, antum akan jadi pejabat. Ya, tapi hati-hati jangan tergoda korupsi. Nggak apa-apa Ustaz korupsi. Saya korupsi 3 triliun nanti dihukum paling 5 tahun, gitu kan. Enak kan? Ya, tapi akhirat nggak akan lepas, gitu kan. Oke, jadi harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah berarti dicela. Nah, kemudian bagaimana supaya antum istiqomah? Antum jangan lupa. Ya, walaupun antum seorang ustadz, antum tetap harus diingatkan. Ya, semua kita butuh diingatkan. Imam Ahmad ketika dihukum oleh siapa waktu itu pemerintahan yang zalim, Al-Ma'mun kalau tidak salah ya. Datang seorang seorang Badui datang jauh-jauh kemudian menyampaikan kepada Imam Ahmad, memberikan motivasi. Orang bukan siapa-siapa ini kepada Imam Ahmad. Kalau wahai Imam, kalau engkau yang kurang lebih lah gitu ya. Intinya dia mensupport agar Imam Ahmad tetap kuat dalam akidahnya yang memegang teguh akidah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, gitu kan. Seperti itu disupport. Ya, walaupun bukan siapa-siapa tapi Imam Ahmad jadi kuat, gitu kan. Sebesar Imam Ahmad, ulama besar di zamannya. Ya, bahkan sampai sekarang termasuk ulama besar, gitu kan. Nah, bagaimana dengan kita? Meskipun antum ustadz, tetap antum harus banyak mendengar nasihat. Ya, bagaimana supaya istiqomah? Jangan lupa bahwa niat itu sangat menentukan. Walaupun antum misalkan pertama masuk PBH, antum niatnya nggak sedikit daripada antum, saya pengen dapat S1 gitu. Nggak apa-apa, masuk dulu. Tapi setelah itu seiring berjalan antum banyak ditarbiyah, antum banyak menyerap ilmu, kemudian sudah sedikit banyak faham, ya antum luruskan niat antum harus ikhlas. Sebab ikhlas itu menjadi energi yang paling kuat untuk antum tetap istiqomah. Ya, seperti tadi Ustaz katakan, ada kecewa, ya ABCD nggak sesuai dengan harapan antum. Antum pengennya ditempatkan di Bogor, ternyata di Cianjur. Ya, antum pengennya ditempatkan di mana? Di Purwokerto, ternyata antum ditempatkan di Bogor misalkan. Atau sebaliknya. Ya, akan ada kecewa. Tapi kalau antum ikhlas, tetap antum kuat. Gitu kan? Memang ikhlas itu. Jadi orang yang ikhlas itu dia jalannya akan enteng. Sebaliknya orang yang enggak ikhlas, ya seperti orang yang safar di padang pasir, atau orang yang safar secara umum, dia bawa bekal tapi bekalnya yang ada di kantongnya itu apa? Sampah atau cuman
ada pasir tanah gitu kan, ya gak berguna apa-apa gitu. Jadi bukan makanan, bukan duit, bukan pakaian yang antum gemblok di kantong antum, di tas antum, antum jalan sedang safar dalam perjalanan jauh, yang ada hanya pasir. Itu hanya memberatkan. Itu kalau antum beramal tapi tidak ikhlas. Ya, tapi kalau ikhlas insya Allah semuanya pasti Allah mudahkan. Bahkan orang yang Allah ikhlaskan itu yang tidak bisa disentuh oleh siapa? Iblis, oleh setan untuk menggelincirkan manusia. Ikhlas itu. Di antaranya yang kedua adalah langsung saja bahwa yang terakhir, nah, antum harus banyak berdoa. Antum jangan sombong, gitu kan? Kalau orang yang nggak pernah berdoa, berarti dia sombong. Kalau orang yang hanya berusaha kuat tapi nggak pernah berdoa, sombong. Ya, orang yang berdoa terus saja nggak pernah berusaha juga salah, gitu kan? Sebab Allah tentukan jalannya dua, antara doa dan juga ikhtiar. Ya, jadi Allah akan merubah satu kaum, ya, atau Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi antum selain usaha, berdoa. Dan kalau doa sudah dikabulkan, dan doa-doa itu antum tahu banyak sekali doa-doa untuk istiqomah gitu ya. Seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu jangan lupakan, bukan hanya antum ditetapkan dalam agama Islam, tapi antum diistiqomahkan dalam banyak kebaikan. Itu doakan terus itu. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, surat Al-Imran antum bisa cari, itu pun doa, bahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita takut kalau kita enggak istiqomah atau meninggal dalam keadaan ya su'ul khotimah, tidak istiqomah, tidak husnul khotimah, kan kita khawatir. Maka doa terus ya, supaya Allah kalau kabulkan doa kita, berarti Allah berikan kita istiqomah sampai wafatnya nanti. Antum mungkin nggak akan selamanya di sini, tapi pengalaman antum di pondok pesantren kita atau di sekolah-sekolah kita boleh jadi itu pengalaman yang paling berarti buat antum. Makanya antum jangan pasif ketika di sekolah-sekolah, ya. Jangan pasif, terus belajar dengan senior-senior antum. Ya, bagaimana cara menjalankan program-program sekolah, program-program pondok. Boleh jadi antum setelah ini akan menjadi pimpinan-pimpinan pondok di sana. Boleh jadi, dan itu pengalaman di sini mungkin boleh jadi pengalaman yang paling berharga buat antum. Oh, ternyata mengelola sekolah kayak begini, mengelola pondok pesantren begini. Ya, suatu saat antum harus melepaskan ini dan kemudian antum harus mandiri karena kondisi dan lain sebagainya. Antum di sana tetap bisa melanjutkan. Dengan apa? Dengan pengalaman yang ada. Kalau nggak ada pengalaman mau ngapain coba? Ya, kalau nggak ada pengalaman, antum tetap harus nyari pengalaman dulu. Ya, kalau ada pengalaman minimal pernah menjalankan ini, menjalankan itu, antum sudah PD-nya itu sudah luar biasa. Ya, PD gitu. Kalau ada pengalaman, seperti orang mau ceramah, orang mau ngomong di depan orang, kalau udah pengalaman pasti, ya dia nggak akan grogi. Tapi kalau belum pengalaman, waduh, materi yang 5 lembar di hadapan itu dibaca paling 1 menit. Ya, setelah itu bingung. Ya, karena kita pernah merasakan yang seperti itu, kan begitu. Tapi kalau ada pengalaman, antum nggak ngeliat materi juga mungkin ngomong terus sampai nggak selesai, yang dengar juga bosen, gitu ya. Oke, ini yang dapat disampaikan ya sebagai tambahan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat disampaikan dari Anda dan saya kembalikan kepada Ustaz Soim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.